Baik, bismillah, sahabat baca sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan dari 10 kaidah penyucian jiwa. Yang mana buku ini merupakan sebuah karya tulis dari Syekh Abdul Razak Al-Badar, dan kita sudah membacanya sampai ke kaidah ketiga. Iya. Dan kita sekarang masuk kepada kaidah keempat. Kaidah keempat, ya, mencari seseorang sebagai panutan dan teladan. Ya, karena banyak sekali di antara kaum muslimin itu keliru, ya, dalam mencari seseorang untuk dijadikan panutan dan teladan dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, "Hadhihi al-ayah al-karimah aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini merupakan landasan pokok penting dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, sekelompok orang berkata pada zaman Nabi SAW, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW adalah bukti benarnya kecintaan seorang kepada Allah Ta'ala. Hal ini karena mengikuti dan meneladani Nabi SAW serta menempuh jalan beragama beliau yang lurus adalah penyucian jiwa itu sendiri. Dan tidaklah mungkin seorang bisa mencapai penyucian jiwa tanpa mengikuti ajaran Nabi SAW. Gembong-gembong kesesatan di setiap masa berinovasi dengan menciptakan metode-metode baru lagi mungkar dan mengklaim hal itu mampu menyucikan jiwa, menjernihkan hati, memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan mengklaim-klaim lain dalam perkataan mereka. Mereka pun memberi wejangan untuk mengasingkan diri dari masyarakat dan menyendiri di tempat-tempat yang gelap, mengulang-ulang model zikir dan kalimat lafaz tertentu. Dan mereka menyangkal hal itu bisa menyucikan jiwa, menjernihkan, memelihara jiwa, dan klaim-klaim lainnya yang batil. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, menyucikan jiwa lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Barang siapa menyucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan latihan rohani untuk menyucikan jiwa, mujahadah, usaha sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu menurut pengikut tasawuf, dan khulwah, menyendiri, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW adalah seperti orang yang mengobati diri sendiri dengan mengandalkan pendapatnya sendiri. Apakah pendapatnya itu sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Para rasul adalah dokter hati. Tidak ada jalan untuk menyucikan dan memperbaiki hati manusia kecuali mengikuti jalan dan melalui arahan mereka, dan dengan semata-mata menaati dan menerima ajaran mereka. Wallahul musta'an. Demikian pula seluruh amal yang tidak dilandasi tuntunan dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak, sebagaimana sabda SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwal haq, wa ma khalafaha fahuwal batil." Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah mizanul akbar,
parameter kebenaran yang besar, tolak ukur. Segala sesuatu diperbandingkan dengan beliau, baik dengan akhlaknya, sejarah hidupnya, maupun dengan petunjuknya. Apa yang sesuai dengannya itulah kebenaran, dan apa yang bertentangan dengannya itu adalah kebatilan. Oleh karena itu, wajib bagi orang yang ingin menyucikan jiwanya untuk bersungguh-sungguh mengikuti, mencontoh, dan meneladani Rasulullah SAW, serta menjauhi berbagai perkara dan metode-metode baru bid'ah yang diklaim oleh para pencetusnya bahwa hal itu dapat mensucikan jiwa.